hal yang paling mahal setelah keimanan itu adalah waktu. Jadi kalau ada waktu yang kita habiskan tidak ada nilai manfaatnya, tidak berkorelasi pada tujuan jangka panjang kita, Saya mencoba membagi waktu saya ya untuk sekarang. Jadi untuk aktivitas malam itu lebih banyak aktivitas berpikir, dan ketika siang itu lebih sedikit aktivitas berpikir gitu. Misalkan ketika saya dalam bekerja itu saya akan membuat to-do list 5 sampai 10 gitu, apa yang harus dikerjakan dari pagi sampai siang. Dan di malam hari itu saya akan mereview dari to-do list tadi itu gimana sih hasilnya, apakah sudah bagus ataukah belum sesuai, ataukah ada cara baru yang bisa diimprove lagi lah kayak gitu. Nah, ketika itu yang saya kerjakan gitu ya, aktivitas saya artinya kan itu rapat gitu ya, aktivitas rapat itu untuk mencapai RKU ataupun milestone kita gitu. Nah, cuman gini teh, kita kan juga punya tanggung jawab untuk menjaga hablum minanas gitu ya, hubungan dengan antar manusia gitu. Dan jujur gitu, saya juga di luar circle saya, tim saya itu, saya bisa dihitung jari gitu untuk berhubungan dengan ya manusia-manusia lain gitu, orang-orang di sekitar gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, gimana nih kita tetap rapat dalam beragenda gitu ya, dalam beraktivitas, tapi kita hubungan dengan sesama manusia juga nggak lepas. Apakah ada tips untuk kita bersosialisasi tapi juga tidak terjebak kayak misalkan kita oke deh, saya aja ngobrol-ngobrol itu, tapi tahu-tahu ngobrol itu bisa 4 jam gitu, 5 jam misalkan gitu. Jadi seperti itu sih teh gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Anda merasakan ini, Ahi? Apa yang paling berat ketika ketika diajak untuk bilang tidak, atau ketika sudah beraktivitas untuk mengakhiri aktivitas dengan kawan-kawan? Untuk mengakhiri sih kan. Apa? Untuk mengakhiri aktivitas. Mengakhiri ya. Gitu. Oke, jadi kalau sebelum memulai antum lebih bisa bilang no gitu. Lebih mudah sih, tapi kebanyakan kadang-kadang oke deh, ya kadang-kadang masih kalah juga sih gitu. Iya, iya. Sering saya yes gitu. Iya. Iya betul sahabat-sahabat ya. Memang kita butuh sosialisasi, tapi sebetulnya gini, Rasulullah itu memberikan kita kaidah. Saya udah bikin videonya kalau nggak salah ya. Saya kirim di grup video tentang bagaimana ngobrol ataupun nongkrong yang efektif. Filosofi nongkrong saya bikin video ya. Tapi intinya gini, ini bukan hanya soal ketemu orang. Sama, mau ketemu orang, mau keluar jalan-jalan ke mall. Termasuk para awat kan hobi kuliner ya. Mana ada yang hobi kuliner nggak? Saya suka kuliner, suka makannya aja gitu, tapi nggak suka nyari-nyarinya. Mau Anda jalan-jalan kuliner kemanapun itu, prinsipnya sederhana. Hal yang paling mahal setelah keimanan itu adalah waktu. Waktu itu mahal sekali. Setiap detiknya akan dihisab, sobat-sobat. Jadi kalau ada waktu yang kita habiskan tidak ada nilai manfaatnya, tidak ada nilai amal soleh, tidak berkorelasi pada tujuan jangka panjang kita, atau tujuan jangka pendek yang mengantarkan pada tujuan jangka panjang. Misalnya gini, tujuan jangka panjang Anda punya RKU. RKU ini perlu Anda capai dengan cara Anda misalnya menyelesaikan S1 misalnya. S1. Itu tugas Anda harus menyelesaikan S1 di bidang ekonomi, karena Anda punya RKU yang butuh ilmu ini. Lalu aktivitas yang Anda lakukan itu mendistract Anda dari kuliah atau menghancurkan kuliah Anda bahkan. Maka aktivitas itu walaupun bermanfaat bagi orang lain, bagi Anda termasuknya kesia-siaan. Kenapa? Karena itu mengganggu dari tujuan hidup Anda. Kalau tujuan hidupnya untuk surga kan. Dalam skala kecil sama. Ketika bertemu orang itu silaturahim. Tapi kalau kita bertemu orang mendistract kita dari ibadah, dari hal-hal yang esensial, itu belum tentu dosa, tapi minimal itu disebutnya al-lagwu. Lagwu itu artinya kesia-siaan. Memang berat dengernya gitu. Berarti kita nggak bersosialisasi jelas.
Kan kita udah dengar materi, Anda udah dengar materi yang tentang life asset kan? Persahabatan, jaringan dengan kawan-kawan itu kan penting sekali. Tapi pastikan setiap kali kita ketemu dengan orang lain, mau Anda menghabiskan waktu bukan hanya 4 jam, menghabiskan waktu 10 jam, kalau itu bertujuan, ada manfaatnya bagi dunia Anda, bagi akhirat Anda, bagi keluarga, itu bukan kesia-siaan. Itu bagian dari misi on mission. Silaturahim, bahkan ngechat orang hanya sekedar say hi, assalamualaikum, gimana kabarnya, dalam arti kita membangun koneksi untuk membangun kedekatan, karena suatu hari kita ingin membangun perasaan kekeluargaan, ukhuwah, itu bagian dari misi. Tapi kalau sekedar chat, say hi, gimana, keren tuh bajunya, nggak berguna, itu akan dihisap setiap kalimat kita. Anda keluar ketemu dengan kawan-kawan, bisa jadi ketemunya hanya setengah jam, tapi kalau nggak ada gunanya itu sia-sia. Jadi bukan pada durasinya sobat-sobat, tapi pada fungsinya. Pastikan ketika ketemu teman harus ada target. Target minimal adalah silaturahim. Tapi bukan hanya silaturahim, kalau bisa ada sharing ilmu, ada gagasan, ada obrolan yang serius, ataupun ada hal-hal yang memang kita butuhkan untuk koordinasi. Harus seperti itu. Berarti kalau kita ketemu harus ini dong, harus ada niatnya dong, nggak ikhlas. Ikhlas itu namanya lillahi ta'ala, bukan untuk teman. Kalau kita punya niat untuk Allah dengan ketemu teman, itu yang namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan beda dengan tulus. Berarti kalau gitu, kalau ketemu teman kita pasti ada niatnya. Betul, harus ada niatnya. Niatnya itu niat yang baik untuk ibadah, sahabat-sahabat. Minimal itu yang saya yakini ya. Karena waktu sangat mahal, jadi jangan sampai kita tidak enakan. Karena pada akhirnya jangankan di akhirat, di dunia saja. I will tell you, di dunia saja, kalau Anda suatu hari mendapatkan masalah hidup yang rumit, nggak akan ada yang datang. Kecuali orang-orang yang paling peduli dengan Anda gitu. Nah, pastikan ketika Anda spending time, just spend your time with those people. Spending waktu dengan orang-orang memang paling peduli dengan hidup Anda. Siapa mereka? Istri Anda, suami Anda, anak-anak, orang tua, orang-orang terdekat, sahabat-sahabat. Yang lain-lain ya secukupnya aja gitu lah, secukupnya aja. Gitu sahabat-sahabat ya.